Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Selama kuliah, baru kali ini kita menemukan ayat yang begitu satir, yang begitu sarkas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu kita temukan, Allah mengatakan, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Seharusnya kabar gembira adalah kabar gembira tentang kesenangan, kegembiraan, keceriaan, kesukaan. Namun saking geramnya Allah melihat manusia yang berkubang dengan kemaksiatan, kebodohan, kejaliman, penindasan, lalu mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu meremehkan ayat suci Al-Quran, lalu menistakan ayat suci Al-Quran, mengkufurkannya, berpaling sepenuhnya kepada laknatullah, bergembira, berpesta pora dengan kebiadabannya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di zaman Rasulullah, di zaman dimana benteng-benteng ilahiyah itu sudah hampir punah. Hanya tertinggal Hajar Aswad yang dikelilingi oleh 360 berhala. Namun ternyata apa yang terjadi di zaman Rasulullah itu tidak jauh berbeda. Di kemudian hari, di mana benteng-benteng ilahiyah itu kita lihat sendiri, bukan hanya pihak internal, bukan hanya pihak eksternal saja yang menghancurkannya, pihak internalnya pun menghancurkannya. Dari diri Islam sendiri pun menghancurkannya. Terlalu berbangga diri dengan mazhabnya, terlalu berbangga diri dengan sunninya, syiahnya, hambalinya, malikinya, syafi'inya, tai kucingnya, dengan jaidiliyahnya, ismailiyahnya, sampai melupakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah pegangan utama. Terlalu tergila-gila dengan Husainnya, Hasannya, Fatimahnya, Alinya, Abu Bakarnya, Utsmannya, Umarnya, sampai lupa bahwa KTP yang asli yang pertama itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan imam-imam murid-murid dari Rasulullah. Dihancurkan itu Islam dari dalam. Bagaimana Arab Saudi berperang terus-menerus dengan Iran. Seperti apa ya? Seperti orang dungu yang merebutkan apa sih itu? Hegemoni dari Islam. Hegemoni apaan? Apakah dengan Sunni menjadi nomor satu lalu Islam bisa membebaskan Palestina? Apakah dengan Syiah menjadi nomor satu bisa membebaskan Palestina? Nggak ada itu. Sudah tahu dirinya diadu domba oleh Barat, sudah tahu dirinya diadu domba oleh Eropa, masih kekeh mazhabnya adalah nomor satu di langit. Orang kalau tidak kenal Syafi'i haram. Orang kalau tidak kenal Hambali haram. Orang kalau tidak kenal Maliki haram. Orang kalau tidak kenal Husain haram. Dihancurkan. Benar-benar Islam dihancurkan dari dalam. Kalau dari luar mah kita sudah tidak perlu pikirkan lagi. Susah. Kalau dari luar Islam itu dihancurkan. Dan jangan salah, Allah menyampaikan maka berilah kabar gembira itu dari orang-orang yang jumutnya luar biasa itu dengan azab yang pedih. Bagaimana tidak jumut di dalam lingkungan masjidnya meremehkan mazhab-mazhab orang lain, padahal itu satu Islam sendiri.
menertawakan mazhab orang lain, padahal itu satu Islam sendiri. Seolah-olah sholatnya paling benar, seolah-olah puasanya paling benar, seolah-olah zikirnya paling benar. Seolah-olah kalau sudah menempelkan di dalam rumahnya itu Wali Songo, seolah-olah kalau sudah menempelkan di rumahnya itu Syekh Qadir Al-Jailani, itu merasa itu rumahnya pasti masuk surga. Tapi kelakuannya biada. Sholat saja tidak pernah. Kerjaannya dugem. Pakai sabu, pakai apa segala macam itu. Mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak mengikuti jejak Rasulullah, hidup di dalam kesukaran. Maunya berpesta pora 24 jam. Allah katakan beri kabar gembira itu pada orang-orang yang semacam itu. Akan kuberikan azab yang pedih. Baru kali ini kita temukan ayat suci Al-Quran yang luar biasa satir. Benar-benar feminim. Julid. Allah ternyata bisa julid. Karena sekali lagi Al-Quran itu ucapan Allah, bukan ucapan Muhammad yang buta huruf. Kalau kalian masih percaya Al-Quran adalah ucapan Muhammad, berarti kalian itu sama dengan kaum kafir yang percaya bahwa itu hanyalah puisi-puisinya Muhammad. Kaum orientalis yang hanya belajar Al-Quran dari luar, tidak mau belajar dari kiai-kiainya, imam-imamnya. Mengambil kesimpulan sendiri. Dan luar biasanya itu lanatullah kalau sudah menutupi panca indera manusia. Padahal nuraninya sudah berkata, ini aku salah loh, ini aku salah, kenapa aku lakukan terus ya. Seperti robot. Sudah ngeblank. Kalau robot ditugaskan sebagai pelayan, kan harusnya kerjanya sebagai pelayan. Sama seperti manusia. Kalau memang Allah menciptakan manusia itu seperti robot, apa yang Allah kehendaki itu harus. Ya udah, berarti manusia harusnya seperti malaikat kerjanya. Berbuat kebaikan terus, sujud terus. Tapi kan tidak. Ternyata ngeblank-ngeblanknya itu oleh apa ya, lanatullah. Padahal tahu jalan hidupnya itu salah, menipu itu salah, berbohong itu salah, berdusta itu salah, mengambil uang rakyat itu salah, berzina itu salah, berjudi itu salah, mabuk-mabukan itu salah. Tapi kenapa dilakukan terus? Kan aneh. Berkumpul dengan komunitas yang sama juga. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya itu ada tempelan itu Wali Songo. Ada itu tempelan itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada tampilan itu guru-gurunya, kiai-kiainya. Tanpa merasa berdosa. Orang yang semacam itu kalau diberikan azab di dunia itu harusnya berterima kasih kepada Allah. Diberikan kesusahan hidup di dunia itu harusnya berterima kasih kepada Allah. Karena Allah tidak mau dia terlihat azabnya di neraka. Tidak mau terlihat azabnya di akhirat. Bapak saya itu seorang pelaut, bapak angkat saya itu seorang pelaut. Hampir seumur hidupnya itu hidup di laut. Dan ketika dia sudah tidak melaut lagi, itu hampir 25 tahun hidup di rumah sakit. Kita tahu sendirilah hidup seorang pelaut itu seperti apa. Tidak perlu menapik. Tidak perlu menapik. Dan luar biasanya, selama 25 tahun itu hidup di rumah sakit, pulang pergi di rumah sakit. Allah sedang memberikan itu uang tunai buat ayah angkatku itu. Seharusnya berterima kasih. Jangan kita ketika mendapatkan suatu cobaan, ujian, lalu merasa Allah tidak sayang sama kita. Salah, luar biasa salah itu. Apalagi kalau KTP-nya Islam. Kalau KTP-nya pemuja setan, kalau KTP-nya penyembah bulu babi, ya wajar kalau seperti itu. Karena selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Dan sampai ayat ini untuk kita.
maka berilah kabar gembira itu sama si fulan, dia akan diberi ajab yang pedih. Jangan sampai. Nauzubillah min jalik. Alhamdulillahirabbil alamin.